Ogoko dari masing-masing pura mungkin ya 80% lah, karena dikerjakan tiap malam. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan, jumpa kembali dengan saya Media Mbak Kampeng. Saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur. Pada video kali ini, kami sekarang ini berada di depan Pura Gunadarma yang letaknya di Dusun Jarak Tegal, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akan melihat situasi dan kondisi umat Hindu yang saat ini sedang mengerjakan pembuatan ogoko di malam hari ini. Kawan, mari kita ikuti bersama-sama masuk ke dalam pura untuk melihat seperti apa suasana pembuatan ogoko di malam hari ini. Pembuatan ogoko yang ada di Pura Gunadarma pada malam hari ini merupakan tradisi umat Hindu sebagai bagian dari adat istiadat umat sebelum hari raya Nyepi harus membuat ogoko terlebih dahulu. Pada pembuatan ogoko ini, peran serta umat Hindu sangat diperlukan. Juga dibantu dari umat yang lain, yaitu dari umat Nasrani, juga dari umat Muslim yang sekarang ini berada di dalam Pura Gunadarma. Dan ini adalah wujud asli kepala ogoko yang nanti akan dipasang di ogoko yang ada di depan kami ini, kawan. Jadi pembuatannya dilaksanakan pada malam hari, karena kalau siang hari mengerjakan, karena sebagian besar umat Hindu yang ada di Dusun Jarak Tegal ini sedang melaksanakan pekerjaan di luar seperti di ladang atau di kebun. Juga ada yang sebagai pedagang. Di samping itu, setiap membuat ogoko di pura ini selalu dibantu dari umat Islam, juga umat dari pemuda Kristen. Dan ini adalah merupakan wujud nyata bahwa tingkat toleransi beragama di desa Jarak ini cukup terjaga dengan baik. Inilah kawan, suasananya di malam hari cukup ramai sekali, di mana umat Hindu di malam hari ini sedang membuat ogoko yang dibantu dengan umat Nasrani, bahu membahu. Tidak ingin saudaranya walaupun tidak seiman, dia tetap membantu. Inilah kehidupan umat Hindu yang ada di lereng Anjasmara. Karena membuat ogoko ini juga butuh ketelitian untuk mendapatkan pekerjaan bagus, harus membutuhkan ketelitian yang amat sangat diperlukan. Karena membuat ogoko ini merupakan tradisi umat Hindu yang dijaga sampai sekarang ini. Karena membuat ogoko adalah merupakan wujud asli kecintaan umat Hindu
terhadap leluhurnya. Rapopo. Nggak masalah. Bos. Dan nanti kita akan coba untuk mencari informasi dari salah satu pengurus Pura Gunadarma Desa Jarak Tegal untuk menerangkan kegiatan di malam hari ini. Karena untuk melengkapi video pada malam hari ini amat sangat diperlukan. Inilah kawan, bahwa umat Hindu bahu-membahu di malam hari ini didampingi dengan umat Muslim dan Kristen untuk agar cepat selesai pembuatan ogoh-ogoh ini. Mereka dengan sabar, telaten, juga dengan keuletan mereka, dengan keahlian mereka yang dimiliki untuk membuat ogoh-ogoh di malam hari ini. Dan ini juga ada salah satu umat Nasrani, Mas Ayub ini, yang sedang mengerjakan pembuatan ogoh-ogoh di malam hari ini. Dan ini sebagian juga membuat dari tangan ini kawan. Tradisi leluhur Nusantara yang terus berkembang sampai saat ini amat sangat dipelihara demi anak cucu kita, karena ini ada merupakan budaya asli Indonesia. Om Swastiastu, Pak Idris. Swastiastu. Ini sejauh mana Pak Idris untuk umat Hindu yang ada di wilayah Jombang persiapan menjelang Hari Raya Nyepi? Untuk persiapan Hari Raya Nyepi, Astunggara sudah 90% mas. Sudah 90% untuk pembuatan ogoh-ogoh ya? Untuk pembuatan ogoh-ogoh dari masing-masing pura mungkin sudah 80% lah, karena dikerjakan tiap malam untuk persiapan ogoh-ogoh. Untuk persiapan dari panitia pun sudah 90%. Terus ini untuk wilayah Kabupaten Jombang ini yang diterjunkan untuk pembuatan ogoh-ogoh ini sekitar berapa ogoh-ogoh yang kalau di Kabupaten Jombang, khususnya di Kecamatan Wonosalam, ada 6 ogoh-ogoh. 6 ogoh-ogoh. 6 ogoh-ogoh. Itu dari pura mana saja bisa? Dari pura Giri Anjasmoro, Gunadarma sendiri, dari Giri Wijaya, Pacaringan, dan Tribana atas. Terus dari Ngoro nggak ada? Dari Ngoro untuk tahun ini tidak bikin karena masih pemudanya belum ada yang pulang dari kerja. Iya. Gitu. Terus ini Pak Tompel, kalau rata-rata di wilayah Jombang dan Kediri untuk pembuatan memang malam hari ini ya, itu sebabnya apa ini Pak? Kalau pembuatan ogoh-ogoh rata-rata dibuat malam karena siang juga sama-sama bekerja mas. Kalau untuk yang peternak kan kita sesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Jadi untuk malam hari kita ambil waktu yang longgar lah untuk rekan-rekan pemuda, jadi biar tidak mengganggu kegiatan rekan-rekan juga. Sepertinya untuk kegiatan biar bisa lancar, bisa mengimbangi dari pekerjaan dan kegiatan keagamaan seperti itu. Terus untuk pembuatan ogoh-ogoh ini khusus umat Hindu atau umat lain bisa membantu? Kalau pembuatan ogoh-ogoh Astunggara di sini ada rekan-rekan kami dari Kristen, juga ada dari Muslim, semuanya tidak usah diberitahu sudah ke sini semua mas, karena di sini juga saling membutuhkan ya. Iya. Termasuk meningkatkan untuk toleransinya guys ya. Ya untuk toleransi sangat baik sekali. Ini dari pemuda Kristen banyak yang datang, dari saudara Muslim juga banyak yang datang, dan di sini kami tidak
membedakan orang Kristen atau orang Muslim. Yang penting kita bersatulah untuk kegiatan berjalan. Terus untuk biaya ogoh-ogoh ini diperlukan biaya. Waiting for connection. Untuk pembiayaan ogoh-ogoh dari masing-masing pura, kalau khususnya di Pura Gunadarma sini dari Prada dan dari donatur. Untuk dari Prada sendiri, ketika kita mengadakan rapat sekali jadi langsung untuk dana yang sebagainya dari donatur itu pun kami tidak menekan berapa yang harus dikasih punianya, tapi seikhlasnya lah. Tapi Astumkara kegiatan mencukupi untuk biaya pembuatan ogoh-ogoh dan acara yang akan datang. Ini satu ogoh-ogohnya yang dikeluarkan biayanya berapa nih? 3 juta? Kalau ini hanya sekitar 2 juta mas, 2 juta itu pun sudah cukup 2 juta. Karena kita juga minit biaya dari teman-teman sendiri. Yang penting kita tetap meniatkan serada kita, bakti kita untuk pembuatan ogoh-ogoh tidak terlalu mahal. Yang penting kita mengeluarkan lah istilahnya ogoh-ogoh. Sederhana tapi mengeluarkan. Sederhana saja seperti itu. Terus untuk pawai ogoh-ogoh di wilayah Jombang ini dilaksanakan siang atau malam, Pak? Untuk pawai ogoh-ogoh rencananya dilaksanakan jam 1 siang. Pemberangkatan jam 1 siang dari Desa Wonomerto, khususnya dari Pura Pacaringan. Ini untuk memperingati Hari Raya Nyepi ini persiapannya bagaimana, Mas? Untuk persiapan Hari Raya Nyepi, Astumkara semua umat di sini sudah mempersiapkan diri dari sejak kemarin, sehingga kegiatan-kegiatan pada Hari Raya Nyepi semua bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Terus untuk rangkaian dari perayaan Hari Raya Nyepi sampai ogoh-ogoh ini, terus ini perkiraannya sampai tanggal berapa untuk pelaksanaannya mulai melasti sendiri? Untuk melasti di Wonosalam sini tanggal 23 Maret. Terus untuk ogoh-ogohnya? Untuk ogoh-ogohnya tanggal 28 Maret, tanggal 28 itu jam 1 pemberangkatan pawai ogoh-ogohnya. Terus untuk kerangka ogoh-ogoh ini terbuat dari bambu atau dari besi, Pak? Kalau ini teman-teman mintanya dari bambu aja, Mas. Iya. Karena kita juga menghemat biaya lah. Iya. Karena kegiatan kita di Hari Raya Nyepi ini banyak sekali. Jadi kita membagi dana kita untuk kegiatan-kegiatan agar semuanya itu berjalan lancar lah. Tapi untuk di wilayah Jombang ada yang membuat kerangka dari besi ya, Mas? Kalau di wilayah Jombang ada, mungkin dari Pura Giriwijaya atau yang lainnya mungkin ada. Karena kemarin katanya rekan-rekan pemuda juga ada yang dari rangka besi, cuma untuk khusus dari Gunadarma sendiri menggunakan rangka bambu. Terus ini tambah lagi, Mas. Untuk pembuatan ogoh-ogoh ini, makna dari ogoh-ogoh itu sendiri apa? Kalau makna dari ogoh-ogoh sendiri adalah bautakala atau sifat-sifat manusia yang ada di dalam diri manusia yang disebut dengan satriku. Kenapa diwujudkan dengan bautakala? Karena egoisnya manusia itu dan pikiran-pikiran rajas tamas itu semuanya kan ada dalam diri manusia, kita wujudkan sebagai bentuk ogoh-ogoh. Iya. Ogoh-ogoh adalah ogah-ogah berarti pola ya. Iya. Seperti kita berpikir untuk kehidupan, kita pikiran itu sifat-sifat kita hidupkan di situ di dalam bentuk ogoh-ogoh. Dan untuk menjalani ogoh-ogoh itu sendiri kita kan melaksanakan tapa brata penyepian. Iya. Itu yang pertama, amati karya, kita tidak bekerja, kita hanya istirahat di rumah. Amati karya, amati geni. Kita tidak menyalakan api. Yang dimaksud tidak menyalakan api bukan berarti api untuk korek api atau api yang lainnya, tapi api dalam diri kita, sehingga amarah yang ada dalam diri kita redakan seperti nafsu dan lain sebagainya itu. Ini untuk perayaan Hari Raya Nyepi ini kan hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Terus respon dari umat Hindu sendiri seperti apa? Ya kami nyambut baik sekali, Mas. Iya. Karena kegiatan yang bersamaan ini suatu membanggakan bagi kami, termasuk generasi muda kami, perada-perada kita dari umat Hindu sendiri dan umat Muslim, kita saling menjaga untuk kegiatan. Mungkin setelah besoknya kan ada takbiran. Iya. Ada acara takbir itu kan dari perada sendiri mengikuti acara pengamanan takbir seperti itu. Kita adakan secara bergiliran. Iya. Mungkin dari umat Hindu setelah bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, pesan-pesan dari umat Hindu untuk umat Muslim secara bersamaan di Hari Raya ini apa? Terutama seluruh Nusantara. Kalau pesan-pesan ya sepertinya pesan kita menjaga kedamaian, ketentraman, jaga toleransi,
karena di dalam ajaran kita juga mengenalkan cinta damai seperti itu, Juga menjaga persatuan ya. menjaga persatuan, sehingga setelah perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri kita akan kembali ke, kalau di umat muslimnya fitrah. Iya. Kalau di umat Hindu itu namanya ngembak geni, itu adalah membakar api kembali ke suci, gitu. Iya. Kembali ke hati yang suci seperti itu. Kalau di acara umat Hindu itu ngembak geni, kembali ke hati yang suci, sedangkan di umat muslim kan kembali ke fitrah. Iya. Nah, seperti Terus itu. untuk ngembageni itu setelah Nyepi atau bagaimana? Setelah Nyepi kita adakan pukul 6 pagi setelah tanggal 30 pagi kita adakan upacara Ngembageni. ngembak geni di Itu masing-masing pura. setiap pura atau digabung jadi satu? Untuk di Wonosalam setiap masing-masing pura Iya ya. diadakan acara ngembak geni. Terus untuk pembuatan ogoh-ogoh biasanya mulai jam berapa, Pak? Untuk pembuatan ogoko ya mungkin sekitar jam 6 Sampai jam berapa? sampai jam 10 tergantung teman-teman. Kalau teman-teman masih lanjut ya sampai malam sampai jam 12. Tapi kalau badan capek kan kita juga tidak bisa menekan karena kita semua juga bekerja kalau siang. Iya ya. Berarti untuk umat Hindu di wilayah Jombang ini sangat semangat ya Pak untuk menyambut Hari Raya Nyepi ini ya? Semangat sekali Mas, semangat sekali untuk kegiatan perayaan Hari Raya Nyepi, karena ini adalah perayaan yang ditunggu-tunggu sebenarnya untuk generasi muda kita. Betul. Wis cukup. Ya, terima kasih atas wawancara pada malam hari ini. Semoga pembuatan ogoh-ogoh di malam hari ini, terutama juga perayaan Hari Raya Nyepi, sukses ke depannya. Swaha. Om Santi Santi Om. Oh, santai-santai. Lah kawan. Itulah kawan, hasil wawancara pada malam hari ini di Pura Gunadarma. Semoga liputan pada malam hari ini bisa memberikan informasi yang terbaik buat teman-teman Sidharma di seluruh Nusantara. Media Mbak Gampeng melaporkan dari Pura Gunadarma, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Om Santi Santi Om.